السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وزين قلوبنا بالقرآن وجعل الطاعة سببا للرضوان والمعصية سببا للخسران. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم القيامة من أهوال والأحزان، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام استقام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى زاد المؤمنين وزاد المتقين وعدة الصالحين، وبها يفوز الفائزون وينجو المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kenikmatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki serta mengayunkan tangan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im, kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambahkan rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mati semuanya di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Hari ini kita masih berada di dalam bulan Dzulqa'dah, bulan yang Allah muliakan dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agungkan dalam hadisnya. Dan di antara sikap seorang muslim, hendaknya dia mengagungkan apa yang Allah dan Rasulnya agungkan juga. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalik", itulah perintah Allah, ketetapan Allah. "Wa man yu'azzim sya'airallah", barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, karena itu sesungguhnya datang dari hati yang bertakwa. Sebaliknya, orang yang tidak mengagungkan apa yang tidak Allah agungkan, apa yang Allah agungkan, maka sesungguhnya dia tidaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu cara kita untuk mengagungkan bulan ini, sebagaimana yang Allah katakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum", Allah katakan dalam surah At-Taubah, janganlah kalian zalimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan yang haram itu. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Maka kita sebisa mungkin menjauhi kezaliman-kezaliman yang bisa mengakibatkan kerusakan pada diri kita. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Berbicara tentang kezaliman, maka kita sepakat bahwasannya pelaku kezaliman, maka dia akan menanggung sendiri akibatnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa in asa'tum falaha", jika kalian berbuat kejelekan, keburukan, maka untuk kalian juga balasannya. Wa in asa'tum falaha, keburukan yang kalian lakukan, kezaliman yang lakukan akan kembali kepada diri kalian sendiri. Akan tetapi di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mengabarkan kepada kita bahwa ada kezaliman yang apabila dilakukan tidak hanya mengakibatkan kepada pelakunya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azab kepada kaum tersebut.
Tidak peduli apakah di situ ada orang yang saleh, tidak peduli apakah di situ ada orang yang taat, pelaku kezaliman, semuanya bercampur, Allah ratakan azab semuanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Kata Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, jagalah diri kalian dari siksaan yang Allah timpakan. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang zalim saja, akan tetapi Allah ratakan semuanya, tak pandang bulu apakah dalam negeri itu ada orang yang saleh, apakah dalam negeri itu ada orang yang taat, apakah dalam negeri itu ada orang yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ratakan azab itu semua kepada mereka. Wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pedih siksaan. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada loh suatu azab yang akan Allah timpakan kepada kita semua rata, tanpa peduli apakah dia orang yang taat, tanpa peduli apakah mereka orang yang saleh, apakah mereka orang yang berbuat baik kepada orang lain, apakah mereka adalah orang yang zalim dalam negeri tersebut, Allah ratakan semua azabnya. Kenapa? Kenapa? Karena salah satunya adalah kezaliman, membiarkan kemaksiatan tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam sebuah hadis, pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW terbangun dari tidurnya, muhmarran wajhu, wajahnya memerah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, la ilaha illallah, yuraddiduha thalathan. Nabi SAW mengatakan, la ilaha illallah. Nabi SAW mengulangnya 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian istri Nabi Muhammad SAW, Zainab binti Jahsh, mengatakan, ya Rasulullah, afa nuhlik wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita semua bisa celaka ya Rasulullah? Wa fina salihun, dan di antara kita masih ada orang-orang yang saleh. Nabi SAW mengatakan, qala na'am idza kathural khubuth. Nabi SAW mengatakan, iya, jika seandainya kekejian sudah merebak luas. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an, perlu kita ketahui bahwasanya ada azab yang Allah turunkan tak pandang bulu apakah dalam suatu negeri itu ada orang zalim, apakah dalam negeri itu ada orang saleh, ada orang taat, semua Allah ratakan. Kenapa? Karena sebab sudah berpencarnya kekejian, karena sebabnya sudah merebak ruaknya kehinaan di atas dunia ini, dan tidak ada orang yang mencegahnya, dan tidak ada orang yang berusaha mencegah kezaliman tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ratakan semuanya azabnya kepada suatu negeri, tak pandang bulu apakah orang saleh, apakah orang thaleh. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Lihatlah permisalan yang sangat indah dari Nabi SAW. Permisalan yang sangat indah antara orang yang zalim dan orang yang taat. Apa kata Nabi SAW? Mathalul qa'im ala hududillah wal waqi'i fiha. Permisalan antara orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melanggar hukum Allah. Kamathali qaumin istahamu ala safinatin. Permisalannya ibarat satu kapal yang menerangi lautan yang sangat luas. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Ada orang yang taat di atas kapal dan ada orang yang tidak taat di bawah kapal. 2 lantai kapal ini. Yang taat di atas, yang tak taat di bawah. Fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru 'ala man fawqihim. Tatkala orang yang di bawah membutuhkan air untuk minum, maka mereka melalui di atas mereka, mereka minta ke atas mereka, mereka manjat ke atas mereka ke lantai yang pertama. Marru 'ala man fawqahum. Faqalu, maka orang-orang yang di bawah ini mengatakan, faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan. Kalau seandainya kita buat lubang di bawah kapal kita ini, walam nu'ti fawqana, kita tidak akan merugikan yang di atas kita. Kita tidak akan mengganggu orang di atas kita. Fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'ah. Seandainya orang di atas, orang yang taat ini membiarkan orang yang di bawah yang tidak taat ini membuat lubang di bawah kapalnya, halaku jami'an, maka mereka akan tenggelam semuanya. Mereka semua akan karam dalam lautan. Mereka semua akan karam dalam lautan. Yang taat atau yang tidak taat, mereka akan karam semuanya.
fa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Akan tetapi jika orang yang taat yang di atas kapal ini mencegah orang yang di bawah yang tidak taat ini untuk membuat lubang di bawah, najaw wa najaw jami'an, maka mereka akan selamat semuanya. Orang yang taat akan selamat dan orang yang zalim pun akan selamat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara permisalan Nabi yang telah kita sampaikan tadi, bahwasannya orang yang taat dan tidak taat akan hidup berdampingan dalam suatu negeri, dan ini tak bisa kita pisahkan. Akan ada orang yang saleh, akan ada orang toleh, akan ada orang yang berbakti, akan ada orang yang durhaka. Semua ini akan berjalan berdampingan. Akan tetapi permisalan yang disampaikan Nabi SAW tadi, ibarat satu kapal, yang satu di atasnya orang-orang yang saleh, yang satu di bawahnya orang-orang yang toleh, orang yang durhaka. Andai kata orang yang di atas membiarkan perbuatan orang di bawah, maka mereka akan tenggelam semuanya. Akan tetapi jika seandainya orang-orang di atas mencegah orang-orang yang di bawah untuk berbuat kerusakan, maka mereka akan selamat semuanya. Yang menjadi pertanyaan kaum muslimin, azani Allahu wa iyyakum jami'an, siapa yang pantas kita sandarkan orang-orang yang di atas ini? Kita akan berharap kepada mereka, kepada siapa orang-orang yang di atas ini? Tak lain dan tak bukan, jawabannya adalah orang-orang yang di atas kapal yang disebutkan Nabi SAW ini adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang belajar agama, adalah orang-orang yang belajar halal dan haram, adalah orang-orang yang pondok, orang-orang yang keluar dari pondok. Mereka ini yang kita harapkan untuk berada di atas kapal ini. Tugas kalian sangat berat, kaum muslimin. Tugas kalian sangat berat, wahai syabab. Kita akan menopang orang-orang di bawah yang mereka semuanya tak paham halal dan haram. Mereka berbuat kekejian. Tugas kita tidak hanya sekedar untuk tidak berbuat kerusakan di dunia ini, akan tetapi bagaimana kita mencegah orang-orang di bawah ini untuk tidak berbuat kerusakan. Maka ma'asyiral muslimin, kami sampaikan kepada kita semuanya, barang siapa yang ingin diri kita keluar dari tempat yang mulia ini, dari pondok mulia ini, entah itu pulang ke rumah mereka menemui keluarga mereka, entah mereka pulang menemui orang tua mereka pas liburan, entah mereka melanjutkan ke masa depan yang lebih panjang. Kami sampaikan siapapun di antara kita, tatkala kita keluar dari tempat yang mulia ini, maka tetaplah kita menjadi orang yang mencegah kemungkaran. Tetaplah kita menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Karena sesungguhnya kita yang keluar dari tempat ini, entah itu keluar untuk keluarga kita, keluar untuk orang tua kita, dan keluar untuk masa depan kita. Karena sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang dijadikan oleh Rasulullah SAW, orang yang ada di atas kapal ini. Tugas kita tidak hanya berbuat untuk tidak berbuat kerusakan saja, akan tetapi bagaimana kita mencegah orang-orang yang bodoh, bagaimana kita mencegah untuk orang-orang yang tidak taat agar mereka tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an, loyalitas, sifat al-wala kepada seorang mukmin, saudara kita orang-orang yang beriman, tidak hanya sekedar membiarkan mereka berbuat kerusakan, tidak, akan tetapi bagaimana kita menolong mereka untuk tidak berbuat kerusakan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ansurhu idza kana mazlum, ansurhu idza kana mazluman. Ya Rasulullah, saya bisa tolong jika seandainya dia dizalimi, ya Rasulullah. Wa kaifa idza ansuru zaliman? Bagaimana saya bisa menolong orang yang berbuat zalim? Maka kata Nabi SAW, tahjizuhu wa tamna'uhu fa inna dzalika nasruhu. Engkau melarangnya dari perbuatan zalim, engkau menghambatnya dari perbuatan kemaksiatan, maka itulah sesungguhnya untuk berbuat kepada orang-orang zalim. Maka ma'asyiral muslimin, kepada siapa saja kita yang akan keluar dari pondok ini, kepada siapa saja yang kita akan melangkahkan keluar dari pondok ini,
entah itu keluar dari rumahnya, keluar menuju rumahnya untuk berada kepada orang tuanya, keluar dari pondok ini untuk menuju kepada keluarganya, ataupun keluar dari pondok ini untuk menuju masa depannya. Ingatlah, kemaksiatan akan selalu ada, orang zalim akan selalu ada. Tetapi bagaimana kita lagi memilih, apakah kita termasuk orang-orang yang zalim, na'udzubillah, ataukah kita sebagai orang-orang yang dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang berada di atas kapal yang penuh dengan keselamatan, yang tugasnya tidak hanya tidak berbuat kerusakan, akan tetapi bagaimana dia menyeru kepada orang lain agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Takutlah kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, akan tetapi Allah ratakan azab itu semuanya. Baik di situ ada orang yang saleh, ada orang yang taat, ada orang yang zalim, Allah ratakan semuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innan nas", sesungguhnya manusia, "idza ra'aw zulma", ketika mereka nampak kezaliman di depan matanya, falam ya'khudhu ala yadayhi, dan dia tidak mencegahnya, au syaka'an ya'ummahum Allahu bi'iqabih, maka Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azab dalam negeri tersebut. Tak pandang bulu apakah di situ ada orang yang saleh, apakah di situ ada orang yang berbuat kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة